Assalamualaikum. Kemarin kita udah gambarin tuh, betapa untuk praktekin model fasting atau puasa 4 gelombang, kayak Ramadan plus Syawalan, itu tricky. Nah, Ramadannya aja 3 gelombang gitu ya, alias 3 kali 10 harian, total 29 atau 30 hari, itu pas belum jalanin, banyak orang yang belum ngerti itu kayak awang-awangan gitu. Wah, kok lama ya? Puasa sebulan penuh. Nah, baru begitu udah sering jalanin, ternyata itu tidaklah seberat yang dikira semula. Kurang lebihnya itu seamless-seamless saja. Subhanallah. Sedangkan tambahan yang gelombang keempat, yang puasa Syawalan, ini sebaliknya. Walau kayak ringan ya, cuma 6 harian yang jadwalnya bisa diatur bebas, ternyata itu tidak benar-benar ringan, lebih sulit. Karena ada hambatan psikologis yang kemarin udah kita ulas. Bahkan ini lanjutannya nih, yang berhasil mengatasi hambatan psikologisnya itu, kayak para penonton yang soleh-soleh dari kanal sini, itu banyak loh yang gagal meraup manfaat secara optimal dari si puasa Syawalan itu. Bisa gagalnya karena nggak nangkep hikmahnya, puasa Syawalan itu bisa dioptimalkan untuk apa aja. Bisa juga misi sehatnya udah ada, mantep, tapi terus nggak tahu jurus yang jitunya itu untuk dipraktekin yang seperti apa. Bisa juga jurusnya udah ngerti pun, pas praktekin tidak sempurna atau gagal praktekinnya. Karena ya masih ada kendala psikologis itu dan lain-lain, disebut satu penyebabnya. Nah, sekarang nih ya, fokus ke manfaatnya dulu nih. Manfaat yang bisa disasar ya dari puasa Syawal itu apa aja sih? Pertama, memantapkan ya atau memunculkan new normal yang relatif menetap gitu. Karena badan udah sukses tuh. Berat badan udah turun, lingkar perut udah langsing, marka biologis membaik juga kalau dicek darah. Pengennya ya tentu yang udah bagus itu jangan terus kejungkir balik lagi seperti sebelum Ramadan. Apalagi kalau lebih parah, astagfirullah. Nah, kalau nggak pakai gelombang keempat tuh ya, nggak pakai puasa Syawalan, mau pakai apa coba? Untuk membuat manfaat Ramadan itu menetap. Susah kan ya? Dasar penelitian tuh ya. Nggak sampai 2 bulan setelah hari Lebaran, marka-marka biologis itu seringnya balik semula. Bahkan ada yang nggak sampai 1 bulan. Di sekeliling kita juga sering lihat kan ya. Pas di akhir puasa sih langsing. Tapi kok selang sebulan udah lebih melar dari kuda anil nih. Terus ya, manfaat kedua yang mungkin bisa disasar juga itu kebentuk disiplin sehat itu yang lebih baik. Bisa transformasi juga. Jadi penggiat fasting yang lebih rajin dari waktu ke waktu. Bukan fastingnya cuma setahun sekali. Occasional fasters lah gitu atau apa tuh istilahnya. Nah, udah punya disiplin gini ya demi menjaga kesehatan yang mampu menggerakkan semangat untuk sesekali puasa di luar Ramadan dan bukannya sisanya puasa kalau ada syariah wajib doang. Terus kalau nggak ada yang mewajibkan ya udah diajak puasa malah melet aja nggak mau puasa. Nomor satu dan nomor dua ini terkait ya. Cuman yang pertama tadi secara fisiologis, sedangkan yang kedua behavioral gitu. Terus bisa juga nyasar yang ketiga ini nih, yang seperti sering kita obrolin, yaitu fasting Syawalnya untuk gaspol autofagi. Kalau pas Ramadan tuh puasa wajib kan ya. Kalau mau ini itu gaspol autofagi, fastingnya dikentengi dengan extended fasting. Kalau kenapa-napa nih, sayang kan? Ya tapi kalau Syawal tuh sunnah, bukan wajib. Ya udah, digas saja. Orang lain udah ngerasa merdeka gitu ya. Bulan puasa udah berlalu, yang rajin nih anteng aja. Sahur minum air putih, tahajud, banyak ini istighfar, buka puasa pun sederhana aja, demi ngegas auto pagi, widih. Cantik banget nih, Masya Allah. Penting lagi untuk disasar itu HGH namanya, itu Human Growth Hormone alias hormon pertumbuhan. Ini tuh buat yang masih remaja muda gitu, bikin pertumbuhan jadi optimal ya, jangkung, nggak kuntet, sedangkan buat yang udah dewasa, ini termasuk modal utama untuk ngerem laju penuaan. Zaman sekarang orang suka aneh sih ya, segala krim kolagen dibeli, suplemen ini itu, berjuta-juta pun nih, borong aja gitu. Padahal belum tentu efektif. Nah, sementara fasting yang gratis malah nggak mau dimainin. Ya udah, ujungnya jadi cepat manyun kayak gini nih. Nah, ini dulunya peserta kontes kecantikan tuh, 40 tahun yang lalu. Berikutnya lagi, sasaran sehat yang bisa dituju dengan puasa Syawalan itu panen raya stem cell, yang kena sakit pundak gitu ya, frozen shoulder, cokot-cokot di dengkul, pain di sana sini. Nah, kalau nggak dengan stem cell ya, bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Sedangkan kalau kita bisa panen stem cell, penyembuhannya itu bisa terasa mendekati ajaib gitu. Nah, dan stem cell ini bukan untuk melawan pain tok lah ya. Kemanfaatannya banyak. Kalau dikombinasi dengan HGH tadi plus autofagi bisa memunculkan dalam tanda kutip
super healing gitu. Ini nomor berikutnya nih, super healing yang alami. Nggak mesti alami juga sih ya. Bisa aja dikombinasi dengan treatment biotek yang canggih atau suplemen tertentu atau jurus tertentu. Pokoknya ujungnya dapat super healing lah gitu ya. Ya, tapi kombinasinya nih jangan sama obat kumis yang terus obat kumis itu pakai raup sekalian. Wih, hasilnya bisa kayak gambar ini nih, malah mete ini. Astagfirullah. Terus terakhir ya yang bisa disasar juga itu dalam kaitannya dengan peredaman potensi-potensi degeneratif itu atau normalisasi marka-marka penuaan, bisa meredam inflamasi kronis, stres kronis, 1001 lah ya yang bisa masuk ke sini. Nah, ini pikirkanlah catatannya nih ya, kalau yang manfaat sifatnya spiritual nggak kita sebut lah ya, sesuai lingkup kanal kita. Nah, terus ya, kalau udah kebayang apa yang mau disasar, berikutnya ya udah, puasa sawalannya itu menyesuaikan lah dengan misi yang mau disasar itu. Soal teknisnya ini kesempatan lain aja lah ya, kita bahas tersendiri. Terima kasih.